Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu bihi wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa uswatina wa qudwatina wa qurrati a'yunina wa dhukhrina wa maulana Muhammadin ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Allah Subhanahu wa taala di dalam kitab Tanbihul Ghafilin menciptakan akal dan hawa nafsu. Ketika menciptakan akal, Allah Subhanahu wa taala berkata kepada akal tersebut, menghadaplah, lalu si akal tadi menuruti perintah Allah. Wahai akal, membelakangilah. Kemudian akal tersebut mau membelakangi. Di situ Allah sudah menganggap bahwa akal adalah makhluk termulia, makhluk terbaik, makhluk yang bisa taat terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah menciptakan makhluk yang kedua yang dinamakan nafsu. Dan ini disampaikan oleh Imam Abul Laits As-Samarqandi dalam kitabnya Tanbihul Ghafilin. Wahai hawa nafsu, menghadaplah, tetapi si hawa nafsu ini ternyata tidak mau menghadap. Wahai hawa nafsu, membelakangilah, dan ternyata hawa nafsu ini pun tidak mau membelakangi. Kemudian Allah mencelupkan hawa nafsu ke dalam neraka Jahim selama 100 tahun. Kemudian Allah bertanya kepada si hawa nafsu ini, wahai hawa nafsu, siapa engkau dan siapa saya? Tetapi hawa nafsu justru malah menjawab, ana wa anta. Tetapi hawa nafsu justru menjawab, ana wa anta. Aku adalah aku dan engkau adalah engkau. Disitulah Allah murka. Kemudian Allah memasukkan hawa nafsu ke dalam neraka yang namanya neraka Ju'. Jadi neraka itu ada neraka namanya neraka Ju', neraka lapar. Lalu Allah perintahkan lagi, wahai hawa nafsu, aku ingin bertanya kepadamu, siapa engkau dan siapa aku? Lalu hawa nafsu menjawab, ana wa anta. Aku adalah aku dan engkau adalah engkau. Ada sebuah pelajaran bahwa hawa nafsu ini salah satu makhluk Allah yang memang bungil, ya, enggak nurut, tidak bisa diatur, tidak bisa dikoordinasi, tidak bisa dikontrol. Dan Allah masukkan hawa nafsu itu ke dalam ruh setiap hamba, hewan, dan seluruh makhluk Allah, dan kemudian bersemayam di dalam hati. Maka yang paling sederhana dalam mendefinisikan hawa nafsu adalah sebuah keinginan yang terlahir pada hati seseorang. Sebuah keinginan yang terlahir pada diri sendiri. Jadi setiap manusia atau setiap makhluk Allah yang mempunyai berbagai macam keinginan, yang keinginan tersebut lebih terfokus kepada hal duniawi, maka itu dianggap sebagai hawa nafsu. Dan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, tuba liman kana aqluhu amiran wa hawahu asir, wa wailun liman kana aqluhu asiran wa hawahu amir.
celaka bagi seseorang, bahagia dan bergembira bagi seseorang yang akalnya itu berada di atas dan hawa nafsunya berada di bawah. Dan celakalah bagi seseorang yang akalnya itu ada di bawah dan hawa nafsunya ada di atas. Jadi ada dua perkara yang bersamayam dalam diri kita yang kadang-kadang kita ini merasa kontradiktif, merasa mau dilanjutkan atau tidak, mau dilaksanakan atau tidak, mau dikerjakan atau tidak. Yang pertama adalah hawa nafsu, yang kedua adalah akal. Siapa yang mengikuti akalnya, maka dia akan sukses. Dan siapa yang mengikuti hawa nafsunya, maka dia akan menjadi orang yang gagal atau orang yang celaka. Tapi bicara akal di sini bukan berarti nafsirin Quran dewek. Artinya manittaba'a aqlah dhalla dalam urusan agama, dalam urusan hadis, dalam urusan Quran, dalam urusan firman Allah Subhanahu wa taala dan syariat, maka sebaiknya jangan menggunakan akal. Tapi yang dipakai adalah keimanan. Jadi tingkatannya iman, akal, kemudian baru hawa nafsu. Saya ulangi, tingkatannya 3. Yang pertama adalah iman, yang kedua adalah akal, yang kedua adalah hawa nafsu. Nah, akal itu maksudnya yang sering dikumandangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, afala ta'qilun, afala ta'qilun, afala ta'qilun. Ini biar kita mikir, biar kita tadabbur, biar kita tafakkur terhadap ciptaan-ciptaan Allah, dan agar kita tafakkur terhadap syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Jadi akal kita ditundukkan oleh syariat. Ya. Pertama syariat dulu, kemudian akal kita ditundukkan oleh syariat, lalu hawa nafsu kita ditundukkan oleh akal kita. Salah satu contohnya ya, sholat subuh itu adalah syariat Allah Subhanahu wa taala. Sudah paten. Sholat subuh paling akhir itu berarti sampai jam 6 kurang 10 menit. Ya. Tulu'ul fajri ya. Jam 6 kurang 10 menit itu sudah termasuk tulu'ul fajri, tulu'ul syamsi. Jam 6 kurang 10 menit. Secara syariat, ketika seseorang sholat subuh sampai jam 6 pas, itu berarti sudah masuknya qadha secara syariat. Maka syariat memerintahkan kita agar kita melaksanakan sholat subuh itu ya pada saat fajar dikumandangkan. Nah, lalu akal kita dipakai untuk melaksanakan dan mengaplikasikan syariat tersebut. Nah, disinilah maka ada gejolak antara akal dengan hawa nafsu. Orang yang akalnya jernih pasti dia akan berpikir bahwa sholat subuh itu manfaatnya banyak. Naumus subhah tamna'ur rizqo. Tidur di waktu subuh atau setelah subuh itu salah satu hal yang mencegah rezeki. Misalnya, subuh itu permulaan, di mana apabila seseorang baik, maka seluruh harinya akan baik. Subuh itu permulaan, apabila wis kawanan subuh sampai jam 9 misalnya, kebiasaan saya ini maka seluruh harinya pun akan berantakan. Akal ini berkata seperti itu, cuman beda dengan hawa nafsu. Ya, wis ditangek nang berkali-kali akal berpikir baik, tetapi hawa nafsu kadang-kadang ya ada bantal, ada kasur, ditunggangi sama setan ongkoh, sehingga dari hawa nafsu kita nggak bisa menuruti akal, padahal akal itu ingin taba'an lima ji'tubi, ingin mengikuti syariat yang dibawa oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka penciptaan dua hal ini yang ada dalam ruh kita, yang pertama akal, yang kedua hawa nafsu, maka orang yang beriman hendaklah dia akan selalu mengikuti akal fikirannya. Bukan untuk yuharrifunal kalima amma wadhi'i,
Bukan untuk ngotak-atik Al-Quran, bukan. Tapi untuk mengikuti apa kata Al-Quran, untuk mengikuti apa kata hadis, untuk mengikuti apa kata syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan mengikuti akal, yang akal itu ikut sama syariat, seorang akan berhasil. Dan barang siapa yang selalu mengikuti hawa nafsunya, dia akan bobrok, dia akan rusak. Pantangan, segala pantangan, kata dokter, aja mangan sambal goreng, jangan sampai makan daging, jangan sampai makan linjo, kata asam urat. Tapi itu nggak bisa dipantang apabila hawa nafsu kita besar. Sehingga untuk menuju kesehatan ini kita nggak berhasil. Untuk menuju kesembuhan ini kita nggak bisa hasil. Disebabkan karena ada satu penghalang yang ada pada diri kita, yaitu hawa nafsu. Maka di dalam bahasa Arab, an-nafsu itu punya arti adalah diri sendiri. Saya. Nafsu itu saya. Nafsu. Yang menyelimuti saya, yang membuat saya itu terbelenggu oleh diri saya. Yang mana dikatakan dalam kitab Nashihul Ibad, man tawahhama anna lahu waliyan aula minallah qallat ma'rifatuhu billah. Barang siapa yang menduga ada seorang kekasih yang lebih dekat daripada Allah, berarti dia belum mengenal Allah. Wa man tawahhama anna lahu aduwan a'da min nafsi qallat ma'rifatuhu bin nafsi. Dan barang siapa yang dia menganggap ada musuh yang lebih besar daripada hawa nafsunya, berarti dia belum mengenal dirinya sendiri. Berarti melihat dari makalah ini, musuh yang paling berat, musuh yang paling besar, musuh yang membuat kita gagal untuk melakukan apapun, itu ternyata bukan tetangga kita, ternyata bukan orang lain, ternyata bukan saingan kita, tetapi diri kita sendiri. Diri kita inilah yang menghalangi segalanya. Diri kitalah yang selalu kita menuruti diri kita, tidak menuruti akal kita, yang akal kita tunduk pada syariat Islam, sehingga semuanya gagal. Males karena hawa nafsu, hubbud dunya itu pun karena hawa nafsu. Mager ya, malas gerak, itu hawa nafsu. Mengerjakan sesuatu tidak tuntas, itu hawa nafsu. Andaikan di dunia ini tidak ada hawa nafsu, maka seluruh makhluk Allah Azza wa Jalla akan berhasil menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perselingkuhan itu ada. Orang selingkuh bukan karena akal pasti, kan karena hawa nafsu. Kemudian orang pacaran itu bukan karena akal, karena hawa nafsu. Termasuk wong udut juga karena hawa nafsu. Iya, untungnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta hawahu taba'an lima ji'tu bih. Tidak beriman atau tidak sempurna iman seseorang sampai hawa nafsunya itu dia aplikasikan untuk melakukan apa yang saya datangkan. Itu kata Rasulullah. Nah, nanti ujungnya taufik. Mas gini, keinginan kita dengan keinginan Allah sama, itu namanya taufik. Bedain ya antara hidayah dengan taufik. Hidayah itu bagi orang yang belum yakin sama Allah, itu namanya hidayah. Belum yakin sama Allah, belum yakin sama syariat, belum yakin sama Islam, belum begitu mencintai baginda Nabi SAW, kemudian Allah ilhamkan dalam hatinya keyakinan kepada Allah, maka keyakinan tersebut dinamakan hidayah. Nah, apa itu inayah? Inayah itu pertolongan. Hidayah belum dapat, ya. Tetapi dia berada di lingkungan yang tepat. Dia menjebur di lingkungan tersebut sehingga dia jadi rajin sholat. Karena lingkungan lah. Padahal sih wongnya malas aslinya. Orangnya malas, keyakinannya kurang, baca Quran pun masih aras-arasen, untuk dakwah pun maju mundur, tetapi orang ini hidup di lingkungan yang penuh dengan bacaan-bacaan Al-Quran, maka itu adalah bentuk inayahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertolongan. Atau begini, inayah nih. Ketika kaya, ketika punya uang,
ketika sukses, ketika punya segalanya, lalai kepada Allah. Tapi tatkala Allah uji ya, dengan don, hidupnya don, ekonominya don, finansialnya don, sampai rumah aja nggak punya, sehingga pilihan dia adalah kumpul dengan teman-teman di masjid, di musola, maka itu pun bentuk daripada inayahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian ada lagi namanya taufik. Apa itu taufik? Taufik itu hawa nafsu kita, nafsul mutmainnah, hawa nafsu kita dengan keinginan Allah itu sesuai, nyambung, linear. Ya. Pada umumnya hawa nafsu itu nggak sesuai dengan keinginan Allah. Allah maunya kita sholat subuh, kita nggak sholat subuh. Allah inginnya kita iqra'ul Quran, fa innahu yaumal qiyamah syafi'an li ashabi, kita nggak mau baca Quran. Allah inginnya kita berjuang untuk dakwah, kita nggak qiyam dakwah. Ini hawa nafsunya. Allah ingin agar kita ini baik kepada istri kita, kepada anak-anak kita, kitanya nggak begitu. Allah ingin kita berbakti kepada orang tua, malah kita ngelakuin hal sebaliknya. Allah ingin agar kita tidak berperang dengan Allah dengan cara riba, ternyata kita melakukan hal sebaliknya. Maka sebenarnya kita belum dapat taufik. Bagaimana taufik itu? Tatkala keinginan Allah dengan keinginan kita sesuai. Allah pengen kita sholat subuh, kitanya rajin sholat subuh. Taufik berarti. Allah ingin kita rajin sholat tahajud, kitanya semangat sholat tahajud. Akalnya pengen sholat tahajud, hawa nafsunya pengen sholat tahajud. Maka itu dianggap sebagai taufik. Gak mau dakwah, Allah menyuruh kita dakwah, tiba-tiba dia kepikiran pengen dakwah, gatel nih pengen dakwah. Maka itu yang dimaksud dengan taufik. Keinginan dia dengan keinginan Allah ini selaras. Keinginan dia dengan keinginan Allah ini selaras. Kemudian hadirin sekalian, hadani Allah wa iyyakum, hawa nafsu ini tanda kita ini seperti anak kecil apabila lebih mendominasi pada diri kita. Ya. Jadi ciri orang yang akalnya dewasa itu dia lebih bukan logika ya. Dia lebih mengutamakan pikirannya ketimbang hawa nafsunya. Dan ciri orang yang pikirannya masih anak-anak itu dia lebih menggunakan hawa nafsunya ketimbang pikirannya. Anak bocah-bocah cilik ya dari sekali. Ditawari HP atau Quran pasti dia lebih memilih HP. Ditawarin mainan apa ibadah pasti dia akan memilih mainan. Ditawarin jalan-jalan atau ke masjid pasti dia akan lebih memilih jalan-jalan. Lah kalau kita masih seperti itu berarti kita ini sama seperti anak kecil. Maka kita sebagai umat baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu harus banyak mukhalafatun nafs, harus banyak melakukan sesuatu yang berseberangan dengan keinginan kita. Ya, artinya itu keinginan kita, tapi kitanya pengen begini ya. Contoh. Pengen kawin maning nggak misalnya? Orang yang pikirannya pengen kawin maning, hadirin sekalian. Ini kan ada dua faktor, bukan dua faktor. Ada dua hal yang memang menjadi sebuah pertimbangan, akal atau nafsu. Kalau nafsu 80% ingin nikah lagi, tapi akal pikiran, ya, kita bisa adil apa enggak? Nanti kelak menjadi kericuhan atau tidak? Nanti ketika kita meninggal dunia yang ditinggalkan hibah atau waris, karena bahaya kalau warisan. Karena istri kedua itu kan nggak tahu. Istri kedua itu tidak ada yang tahu, sehingga bagian yang 1/8 itu full semuanya untuk istri pertama. Harusnya 1/8, andai kata hartanya 8 miliar, maka yang 1 M itu buat istri. Istri pertama 500 juta, istri kedua 500 juta. Cuman sayangnya nggak ada yang tahu nih kita punya simpenan nih, sehingga yang 1 M plek semuanya buat istri yang pertama, istri yang kedua nggak dapat. Disitulah orang yang nikah diam-diam itu akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu. Kecuali kalau hibah. Hibah itu maksudnya gini, Kang Ismail punya harta, punya mobil, punya sawah, punya perusahaan, di masa hidupnya seluruhnya sudah dihibahkan. Hibah itu gimana?
Ya, transaksinya, kepemilikannya itu ketika sama-sama hidup. Ya, Kang Abbas, ini sawah saya hibahkan untuk Kang Abbas. Kapan dimiliki Kang Ismail? Sekarang juga. Saya masih hidup dan Kang Abbas masih hidup. Sekarang juga sawahnya buat panjenengan. Maka itu namanya hibah. Hadirin, di Karawang itu ada sosok kiai yang memang punya pesantren gede ya. Mobilnya banyak, istrinya 2. Kaya pasti. Wafatnya nggak bawa warisan. Maksud wafatnya nggak ninggalin dirkah, nggak ninggalin harta waris. Sampai rumah pun nggak punya. Jadi rumahnya ada berapa, ternyata di masa hidupnya dia sudah menghibahkan semua. Jadi nggak pengen bahwa hartanya itu kelak menjadi harta warisan. Yang dia inginkan hartanya itu menjadi harta hibah. Sehingga meninggal dunia nggak ada tanggung jawab apa-apa. Nah, itu yang dirasakan oleh seseorang yang ketika akal pikirannya maju. Saya kira-kira nikahin dia enggak? Kalau nikahin dia, istri pertama nggak tahu. Kalau istri pertama nggak tahu, teman-teman nggak tahu, saudara-saudara nggak tahu, kakak adik nggak tahu, nanti nasib dia bagaimana? Kalau harta saya itu hartanya harta warisan. Apakah istri kedua saya, istri saya yang ngontrak di pojokan sana, yang nggak bisa kemana-mana, apakah dia akan mendapatkan warisan separuh daripada istri saya yang pertama? Seperti itu. Kalau pikirannya jalan nanti deh. Cuma kadang-kadang hawa nafsu lebih mendominasi. Sehingga berbagai macam resiko yang akan ketemu di depan nanti ini seakan-akan nggak ada. Idza aradta an taf'ala amran fatadabbar akibat. Orang hebat itu idza aradta, apabila ingin mengerjakan sesuatu, fatadabbar akibatah, maka dia akan memikirkan dulu akibatnya lebih jauh. Bagus atau tidak, bagus apa tidak, baik atau enggak. Nah, ini apa namanya, perperangan antara hawa nafsu dengan akal sehat kita. Lamun netizen bahasa akal sehat. Ari ngomongin wong goblok berarti akalnya lebih sehat. Berarti kita sih akalnya sehat ya. Ngomong netizen begitu umum, saudara. Tunggu. Hadirin sekalian, hadani Allah wa iyyakum, sampai-sampai dikatakan asyahwah tasirul abid, tasirul muluka abida. Syahwat itu bisa menjadikan seorang raja jadi budak. Saya ulangi ya. Asyahwah tasirul muluka abida. Syahwat itu bisa menjadikan seorang raja dan jadi budak. As-sabru tasirul abdu mulukan. Sedangkan sabar sebaliknya. Sabar akan menjadikan seorang budak menjadi raja. Apa arti sabar? Sabar punya definisi kafun nafsi. Bisa mengekang diri sendiri dari berbagai macam keinginan. Sebenarnya gini hadirin. Kita semua satu hari pengeluaran uang 1.000 atau 2.000 cukup sebenarnya ya. Sebenarnya. Kita makan seadanya lah, buang terasi, buang kecap sebenarnya bisa. Kira-kira kalau ada orang mangan ya, nganggo kecap selama 2 tahun masih bisa hidup nggak? Masih bisa hidup? Iya. Ada orang kalau pikir penghematan kan begitu ada. Cuman kenapa kita semuanya bukan hancur ya? Kenapa kita semuanya mundur? Kemunduran kita, keterbelakangan kita itu disebabkan karena kitanya ini banyak kepengenan. Ya pecel ya empal lah. Kemudian makanan-makanan yang lain. Sebenarnya enggak, kita pernah nasihati sama kiai kita. Kalau lagi nyari ilmu, mangan jangan enak-enak. Malam yadhuq murrat ta'allumi sa'atan tajarra'a dhullal jahli tula hayati. Barang siapa yang tidak mau mencicipi pahitnya mencari ilmu, maka bersiap-siaplah sepanjang hidupnya dia akan menjadi orang yang gak berilmu alias bodoh. Jadi ketika lagi nyantri atau nyari ilmu, bahkan nyari ilmu bukan nyantri saja. Sekarang pun ya bisa jadi kita dianggap sebagai tulab. Leha-leha itu keberkahannya banyak santri yang masyarakat. Ini saya bukan nyindir Zaitun, bukan. Cuma nih bahasa santri yang difasilitasi dengan fasilitas sesederhana mungkin.
Sehingga mandi dia ngantri, ya. Kemudian dia tidur juga beralaskan biasa saja, lalu sering lapar, sering puasa, kemudian dia sabarnya pahala, kemudian masyakohnya di dalam pesantren itu akan memberkahi dia sendiri. Sedangkan ketika mencari ilmu ada PowerPoint, sambil pacaran, sambil pelukan laki-laki sama perempuan di kampus misalnya, dengan berbagai macam fasilitas, tidur juga pakai tiduran ranjang, makan tinggal makan, cuciin. Ini bukan berarti nggak bagus, enggak, boleh-boleh saja, tapi mengurangi keberkahan ilmu. Makanya wa man lam yadhuktur murrat ta'allumi sa'atan tajarra'a dhullal jalitula hayat. Barang siapa yang tidak mau mencicipi pahitnya mencari ilmu, maka bersiap-siaplah dia akan menjadi orang yang bodoh sepanjang masa. Di samping itu hadirin sekalian, hadani Allah wa iyyakum, ya emang kiai bilang, lamun misalnya oli duit sedina sebulan oli duit pira? Kula 150 ya. Bisa nggak 150 dari orang tua kau tabung? Barangkali lulus dari pesantren kamu bisa umroh. Ya, cara nabungnya gimana Pak Yai? Orang setiap hari uang itu buat jajan, buat sarapan. Apakah dengan tidak jajan engkau mati? Pertanyaannya. Apakah dengan tidak jajan engkau mati? Ini kita lagi ngomongin hawa nafsu. Bukan berarti jajan dilarang, bukan. Bedain ya. Kita lagi bicara antara kita bisa menahan hawa nafsu atau mengumbar hawa nafsu, berkahnya nih ada di mana? Kalau jajan seabrek-abrek sampai perutnya buncit silakan saja. Makan sampai warak pun silakan saja. Tetapi keberkahan ketika menahan hawa nafsu dengan mengumbar hawa nafsu ini berkah mana? Dapat uang dari orang tuanya, dikirimin untuk anak santri 1 bulan 300.000, ini sebenarnya bisa utuh hadirin. Bisa utuh. Termasuk kita sebenarnya, ya. Kita pun uang itu bisa utuh, bisa buat bayar kontrakan. Cuma bisa bayar kontrakan, mangane kan enak-enak. Iya, mangan pengennya enak. Kuota harus ada terus. TikTokannya enggak dina. Ini maaf, kalau misalnya hal-hal ini tidak dikerjakan, apakah kita akan didatangi oleh kematian? Enggak. Artinya kita tidak akan, beda ya dengan air. Kita nggak minum air 3 hari, hidrasi. Karena air itu hajat. Makanya sebenarnya orang yang berakal pasti akan berpikir air dan emas pasti akan lebih penting air. Sebenarnya itu ya. Air dan emas lebih penting air. Layaknya hadirin, lebih mahal air daripada emas. Layaknya ini. Cuman kenapa emas lebih mahal? Kullu syai'in idza kathura rakhus. Segala sesuatu kalau banyak itu murah. Air saking berlimpahnya maka kita anggap murahan. Beda dengan emas yang dicarinya susah. Yang emas itu menjadi liontin tersendiri untuk kita. Tapi sebenarnya andaikan seumur hidup kita nggak pakai emas nih gimana? Enggak, iya benar. Urip atau mati gitu Mas. Beda dengan ketika kita seumur hidup nggak pakai air. Iya. Sebenarnya nggak pakai air inilah kita kan. Begitu juga kehidupan. Sebenarnya Allah Azza wa Jalla wa ma min dabbatin fil ard illa 'ala Allahi rizquha. Allah ngasih rizki yang macam-macam. Allah ngasih rizki sesuai dengan petakannya masing-masingnya. Apalagi Allah sudah memberikan rahasia, jangan kau umbar hawa nafsu. Tuba liman kana aqluhu amiran wa hawahu asira. Kau sekarang kondisinya prihatin. Untuk bayar kontrakan, untuk bayar listrik, untuk bayar cicilan motor, untuk bayar kuota, untuk bayar anak sekolah. Engkau faham bahwa income kamu segitu, maka cukupilah pemasukan itu. Cuman sampai anak rabi beli kepanganan nih, gara-gara ududes selopes tiap bulan. Ini wong tua ya maksudnya. Ini kegagalan kita untuk bisa kafun nafsi. Maka betul dikatakan bahwa as-sabru, sabar itu tasirul abdu mulukan. Sabar itu menjadikan abd, hamba. Orang yang paling fakir di antara kita misalnya,
itu bisa menjadi seorang raja apabila dia bisa menguasai hawa nafsunya. Bukan mengumbar ya, menguasai hawa nafsunya. Ana baso uskut dikit. Saya pernah mendengar ini Kang Abbas, teman cerita. Jadi dulu ketika lulus Monto itu tahun 2009 kebetulan ketemu sama orang Cina di Atakwa. Kenalan orang. Jadi di Atakwa tuh ada wifi ya. Wifi dari 2008. Itu wifi lama tuh Pak, Atakwa tuh. Jadi lulus pesantren, kita bawa laptopan nah gitu. Wifi dan saya belum paham lagi apa sih ini. Akhirnya kenalan dengan orang Cina. Ngobrol-ngobrol dengan orang Cina gitu. Kita beli bakso, orang Cina beli ngobrol tuh wis kayak bener-bener luar bisa. Saya beli bakso, dia nggak beli bakso. Ada batagor lewat, saya beli, dia nggak beli. Iya, maksudnya Mas nggak mau pengen sih, gitu. Ya akhirnya saya beliin. Terus baru guyonan ya, arahnya buat masih uang dagelan. Emang nggak punya uang? Dia punya, cuman eman uangnya. Sehingga yang beliin batagor untuk dia itu saya. Lalu disitulah saya ngobrol. Kok bisa sih pengen bakso nggak mau, pengen bakso tapi nggak beli bakso. Pengen batagor nggak beli batagor, banyak jajanan nggak beli, rokok juga enggak. Ya begini Kang katanya. Kalau orang Cina itu, orang Cina di masa-masa ngerintis, di masa-masa berjuang, di masa-masa dia itu sedang membangun bahtera ekonominya. Sing penting anak kang manjing weteng. Kalau sudah ada yang masuk ke perut, dia nggak pengen lagi. Pengen sih pengen, tapi dia tahan. Jadi 70% daripada income-nya itu dia tabungin, 30% untuk kehidupan sehari-hari. Jadi jarang orang-orang, kecuali wong Swiss kaya bisanya, sugih, sudah makmur, tapi jarang orang yang kehidupannya masih merintis kemudian segala macam dibeli. Beda dengan kita, jadi. Kita sih jor-joran, wis tawakal tuh Allah. Wis pokoknya jawabannya tawakal tuh Allah. Kayak hari ini punya uang dihabisin sekarang tawakal. Besok mangan apa tuh kayak burung. Nah, kita landas aja begitu. Lihat burung saja nggak pernah. Kalau dalam hal kecemasan betul, pahami baik-baik. Kalau hal kecemasan betul. Jangan pernah mencemaskan rezeki di esok hari. Sebagaimana burung, sebagaimana kucing, besok nggak pernah cemas makannya sama apa. Kita tiru. Tapi brol-brolannya jangan ditiru. Terus entong nang besokin kabeh. Duit anak bera, anak juta, ayo nih kafe kamu, mangan ditraktir dan sebagainya. Besoknya gimana? Buat listrik gampang. Kita ikut caranya ikut caranya si burung gitu tuh. Besok enggak, konsepnya bukan begitu. Untuk hawa nafsu bisa mengekang diri kita bisa meniru dari orang-orang yang baik, bahkan makhluk-makhluk yang baik. Tapi untuk penghematan hadirin, justru menghemat diri kita, sekarang bukan ngajarin hemat, bukan ya. Tapi sekarang tuh ngajarin mengekang hawa nafsu. Ada konsep ya. Mengekang hawa nafsu hadirin. Bukan berarti sekarang pun sharing agar setiap hari makannya kecap karo. Enggak ada pikiran. Tapi sekarang itu sepertinya kita emang harus mentirakati diri kita. Ya puasa lah, ya jangan banyak pengeluaran lah. Ya kalau waktunya nggak sholat, kita harus sholat. Waktunya sholat meskipun kita ngantuk. Artinya yang perlu kita lakukan untuk sekarang adalah mukhalafatun nafsi. Bertabrakan dengan hawa nafsu kita. Sepertinya itu saja hadirin sekalian yang bisa dapat saya sampaikan, nggak banyak, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan kita semua mendapatkan inayah, taufik dan petunjuknya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa karimina wa uswatina wa maulana Muhammad. Salam radallahu ta'ala sadatina ashabi rasulillahi ajma'in hamdan wa fi ni'amahu wa yaghfi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'ali subhat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadil hajat.
يا رحمن اللهم زين لساني وجمل وجهي وقوي جسدي وارزقني تلاوة القرآن آناء الليل وأطراف النهار. اللهم طول عمرنا وصحح أجسادنا ونور قلوبنا وثبت إيماننا وأحسن أعمالنا ووسع رزاقنا وإلى الخير قربنا وعن الشر بعدنا واقض هوائجنا في الدين والدنيا والآخرة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. برضا الله. الفاتحة. العالمين الرحمن غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Suara jelas enggak? Jelas.